Setiap malam, ada satu pertanyaan kecil yang sering muncul di kepala. Perlu nggak sih UPS-nya dicabut sebelum tidur? Sebagian orang cabut biar hemat listrik. Sebagian lagi biarkan menyala karena takut merusak baterai. Dan sebagian besar tidak tahu mana yang benar, lalu pilih salah satu secara acak. Di video ini, kita tidak akan jawab dengan tergantung, lalu berhenti di situ. Kita bedah faktanya. Dan di akhir video, kamu akan punya jawaban pasti untuk situasi kamu sendiri. Oke, pertama kita akui dulu, pertanyaan ini masuk akal. Ada dua argumen yang sama-sama terdengar logis. Argumen pro cabut, kalau dicabut kan hemat listrik, UPS tetap menarik daya meski tidak ada perangkat yang aktif. Dan kalau dikalikan setiap malam selama setahun, itu lumayan. Ini tidak salah, UPS memang tetap mengkonsumsi daya saat standby. Rata-rata antara 10 sampai 30 watt tergantung kapasitas dan mereknya. Argumen pro biarkan menyala, tapi kalau dicabut terus, baterai jadi cepat rusak. Baterai yang tidak mendapat suplai listrik akan terus terkuras secara perlahan, dan itu memperpendek umurnya. Ini juga tidak salah, dan disinilah debatnya biasanya berhenti tanpa kesimpulan. Jadi siapa yang benar? Keduanya, tapi untuk situasi yang berbeda. Dan untuk memahami kenapa, kita perlu tahu sedikit tentang bagaimana baterai UPS bekerja di balik layar. Hampir semua UPS menggunakan VRLA battery, atau yang lebih dikenal sebagai lead acid battery. Ini baterai bertimbal yang sudah terbukti andal selama puluhan tahun, tapi punya satu karakteristik yang krusial untuk dipahami. Lead acid battery mengalami self-discharge. Artinya, bahkan tanpa dipakai sama sekali, baterai ini secara alami kehilangan kapasitasnya seiring waktu, hanya karena reaksi kimia internal yang terus berjalan. Seberapa cepat? Dalam kondisi suhu ruangan normal sekitar 25 derajat Celcius, lead acid battery kehilangan sekitar 3-5% kapasitasnya per bulan, hanya dari self-discharge. Nah, ketika UPS kamu terhubung ke listrik PLN, charger internal UPS terus-menerus melakukan trickle charging, yaitu pengisian kecil yang konstan untuk mengkompensasi self-discharge tadi dan menjaga baterai tetap di level penuh. Ini bukan pemborosan, ini memang fungsi desain UPS. Baterai yang selalu terjaga di kapasitas penuh justru lebih sehat dan lebih panjang umurnya dibanding baterai yang dibiarkan kosong lalu diisi ulang berulang kali. Sekarang, apa yang terjadi kalau UPS dicabut dari listrik? Trickle charging berhenti, self-discharge terus berjalan. Baterai mulai turun perlahan. Untuk satu malam, penurunannya sangat kecil, hampir tidak signifikan. Tapi untuk beberapa hari, seminggu, atau sebulan, ini sudah mulai terasa dampaknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, jawaban pastinya. Dan jawabannya memang berbeda tergantung situasimu. Skenario 1, ditinggal tidur malam hari, 6-8 jam. Jawaban, biarkan menyala, jangan dicabut. Dalam 6-8 jam, penurunan kapasitas baterai dari self-discharge hampir tidak terukur, tapi manfaat trickle charging yang terus berjalan. Skenario 2, ditinggal liburan atau tidak digunakan 1-4 minggu. Jawaban, ada pilihan lebih baik dari sekedar cabut atau biarkan. Untuk durasi ini, membiarkan UPS menyala terus memang terasa mubazir, tapi mencabut begitu saja juga tidak ideal untuk baterai. Rekomendasi terbaik, lepas beban perangkat dari UPS, tapi biarkan UPS tetap terhubung ke listrik. Dengan begitu, trickle charging tetap berjalan, baterai tetap sehat, dan konsumsi listrik jauh lebih rendah karena tidak ada beban aktif. Skenario 3, tidak digunakan lebih dari 1 bulan. Storage jangka panjang. Jawaban, ikuti prosedur penyimpanan yang benar. Untuk penyimpanan jangka panjang, jangan biarkan UPS begitu saja. Ada langkah yang harus dilakukan. Pertama, charge baterai sampai penuh sebelum disimpan. Kedua, simpan di tempat sejuk. Ketiga, charge ulang setiap 3 bulan meski tidak dipakai. Keempat, jangan simpan dalam kondisi kosong. Sekian video ini, semoga bisa menjawab kebingungan kamu ya. Kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut soal kesehatan baterai UPS, atau butuh konsultasi memilih UPS yang tepat untuk bisnis kamu, tim J-Power siap bantu. Link konsultasinya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya.